Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mehmet Saputra. Saya dari kelas 3H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Grafkom dengan NIM 202010370311 dengan judul Viewing and Modeling. Melihat dan memodelkan. Dalam aplikasi tipikal kami memiliki persegi panjang yang terbuat dari piksel dengan koordinat piksel alaminya, di mana sebuah gambar akan ditampilkan objek-objek ini membentuk adegan atau dunia yang ingin kita lihat, dan koordinat yang kita gunakan untuk menentukan pemandangan disebut koordinat dunia. Sebut saja area persegi panjang itu sebagai jendela atau jendela tampilan. Transform koordinat digunakan untuk mematikan jendela ke 4 point. Lihatlah persegi panjang dengan sudut di jendela. Kami ingin memilih beberapa sistem koordinat yang nyaman dan menggunakannya untuk mendefinisikan objek sekali. Untuk semua koordinat yang kita gunakan untuk mendefinisikan suatu objek disebut koordinat objek. Untuk objek tersebut ketika kita ingin menempatkan objek ke dalam sebuah adegan, kita perlu mengubah koordinat objek yang kita gunakan untuk mendefinisikan objek ke dalam sistem koordinat dunia yang kita gunakan untuk adegan tersebut. Transformasi yang kita butuhkan disebut transformasi pemodelan. Sekarang perlu diingat bahwa pilihan jendela tampilan memberitahu bagaimana dari pemandangan yang tampil dalam gambar. Memindahkan, mengubah ukuran, atau bahkan memutar jendela akan memberikan tampilan pemandangan yang berbeda. Entah mobil diputar berlawanan arah jarum jam atau jendela diputar searah jarum jam. Akhirnya perubahan dari gambar di atas ke gambar di kanan bawah bisa terjadi karena mobil semakin kecil atau karena jendelanya semakin besar. Saat kita memodifikasikan jendela tampilan, kita mengubah sistem koordinat yang diterapkan pada 4 point, tapi nyatanya ini sama saja dengan memberikan sistem koordinat itu untuk tetap di tempatnya dan memindahkan objek-objek di tempat kejadian, kecuali bahwa untuk mendapatkan efek yang sama pada gambar akhir, Anda harus menerapkan transformasi yang berawalan pada objek. Sebelum saya lanjut, untuk gambar-gambarnya itu saya simpan di slide selanjutnya. Ini yang untuk mobil sama jendelanya. Oke, lanjut. Jadi tidak ada perbedaan penting antara mengubah jendela dan mengubah objek. Secara matematis, Anda menentukan primitif geometris dengan memberikan koordinat dalam beberapa sistem koordinat alami. Dan komputer merupakan urutan transformasi koordinat tersebut untuk menghasilkan pada akhirnya koordinat yang digunakan benar-benar menggambar primitif dalam gambar. Anda akan menganggap beberapa dari transformasi tersebut sebagai transformasi pemodelan dan beberapa sebagai transformasi koordinat, tetapi bagi komputer semuanya sama. HTML yang dapat membantu Anda memahami kesetaraan antara transformasi pemodelan dan transformasi 4 point. Mari kita lihat beberapa tipe dasar transformasi secara lebih rinci. Transformasi yang akan kita gunakan dalam grafik 2D dapat ditulis dalam bentuk X1 sama dengan A kali X plus B kali Y plus Y1 sama dengan C kali X plus D kali Y plus F, di mana mewakili koordinat beberapa titik sebelum transformasi diterapkan dan adalah koordinat yang diubah. Jika adalah titik asal dari merupakan titik transformasi, maka rumus untuk translasi adalah X1 sama dengan X plus E, Y1 sama dengan Y plus F, di mana E adalah jumlah satuan yang digunakan titik untuk dipindahkan secara horizontal, dan F adalah jumlah yang digunakan titik tersebut berpindah secara vertikal. Sistem grafis 2D biasanya memiliki fungsi seperti menerjemahkan untuk menerapkan transformasi terjemahan. Terjemahan akan berlaku untuk semua yang digambar. Setelah perintah diberikan, misalkan Anda menggambarkan sebuah F menggunakan koordinat di mana F berpusat. Ingatlah bahwa ketika Anda memberikan perintah translate, terjemahan tersebut berlaku untuk semua gambar yang Anda lakukan. Setelah itu,
tidak hanya untuk bentuk berikutnya yang ada gambar. Jika Anda menerapkan transformasi lain setelah terjemahan transformasi kedua, tidak akan menggantikan terjemahan. Ini akan digabungkan dengan terjemahan sehingga gambar selanjutnya akan terpengaruh oleh transformasi gabungan. Misalnya, jika Anda menggabungkan terjemahan dengan terjemahan hasil sama dengan terjemahan tunggal terjemahkan, Anda hanya menentukan koordinasi asli untuk objek dan Anda menentukan transformasi atau transformasi yang akan diterapkan komputer mengenai penerapan transformasi ke koordinat. Misal untuk rotasinya, setiap titik diputar melalui sudut yang sama, yang disebut sudut rotasi. Rotasi dengan sudut positif memutar benda ke arah dari sumbu X positif menuju sumbu Y positif. Ini berlawanan arah jarum jam. Dalam sistem koordinat, di mana sumbu Y menunjukkan ke atas seperti dalam contoh. Saya di sini tetap searah jarum jam. Dalam koordinasi piksel biasa, di mana sumbu Y menuju ke bawah daripada ke atas. Sekali lagi, F abu-abu adalah bentuk aslinya dan F merah tua adalah bentuk yang dihasilkan jika Anda menerapkan rotasi. API grafis 2D biasanya memiliki perintah rotasi untuk menerapkan rotasi. Perintah ini digunakan sebelum menggambar objek yang rotasinya berlaku. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskannya, untuk gambar itu untuk gambarnya ini. Oke, saya lanjut. Misalkan sebuah menggambar beberapa objek, Anda mengatakan contoh ditujukan di sebelah kiri dalam ilustrasi di bawah, di mana warna abu-abu muda F adalah bentuk aslinya dan F merah menunjukkan hasil penerapan dua transformasi ke aslinya. F pertama kali diputar melalui sudut 90 derajat dan kemudian dipindahkan ke 4 unit ke kanan. Dalam gambar itu, F asli pertama-tama dipindahkan 4 unit ke kanan dan bentuk yang dihasilkan kemudian diputar melalui sudut 90 derajat. Terhadap titik asal untuk memberikan bentuk yang benar-benar muncul di layar. Untuk contoh lain, penerapan beberapa transformasi, misalkan kita ingin memutar suatu bentuk melalui sudut R terhadap suatu titik dan bukan terhadap titik. Perlu diingat bahwa kita harus menulis kode untuk transformasi dalam urutan terbalik. Kita perlu mengatakan translate, rotated, translate sebelum menggambar bentuknya. Ini akan menerapkan rotasi melalui sudut R tentang titik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.